Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan saya Muhammad Nabil Aufa dari kelas C Hukum Waris C untuk memenuhi tugas ujian UAS, ujian akhir semester dalam matkul fikih waris dan manajemen. Nah, jadi kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penghitungan waris dalam fikih waris. Maka dari itu, di sini saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman sebagaimana yang saya pelajari. Maka dari itu, di sini ada lima soal yang bagaimana nanti bisa menjadi pembelajaran baru untuk teman-teman semua. Nah, di sini di papan tulis sudah tertulis bahwa Abdullah ini meninggal dan harta warisnya 200.000. Ahli warisnya yang ditinggalkan ada anak laki-laki, anak perempuan, ibu, istri, dan paman kandung. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembagian yang sebelum kita berlanjut ke penghitungan waris, penghitungan penjumlahannya nanti, alangkah baiknya kita harus mengetahui pembagian anak perempuan, ibu, istri, dan paman kandung sebelum berlanjut kepada penghitungan nantinya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa anak ini mendapatkan asobah bin nafsi. Karena asobah bin nafsi ini kenapa? Karena ada anak perempuan. Nah, lalu anak perempuan ini dapat berapa? Anak perempuan ini juga mendapatkan asobah. Asobah ini nantinya mendapatkan sisa. Asobah bil ghair, ya. Nah, untuk ibu ini mendapatkan berapa? Ibu ini mendapatkan 1/6 dan istri mendapatkan 1/8. Paman kandung ini maju karena terhalang oleh keturunan, ya. Nah, berlanjut kepada penjumlahan. Sebelum kita berlanjut kepada penjumlahan, alangkah baiknya kita harus mengetahui KPK-nya terlebih dahulu. KPK itu apa? KPK itu adalah angka yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 8. Angka yang bisa dibagi 6 berapa? Dan 6 dan 8 itu berapa? Nah, kita KPK-nya itu 24. Nah, karena kenapa saya memilih 24? Karena 24 ini bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 8. Nah, langsung berlanjut kepada penghitungan, ya. Diingat-ingat bahwa penjumlahan ini harus teliti di bagian penghitungan. Kalau tidak teliti, maka akhirnya akan salah. Nah, kita tulis terlebih dahulu di sini, ya. Anak laki-laki, anak perempuan, ibu, istri, paman kandung. Asobah 1/6, 1/8 maju. Lalu bagaimana cara penghitungannya? Jadi gini teman-teman. Nah, ya. Jadi cara menghitungannya, kita menghitung ibu dan istri, yang mana nanti ketika sudah dijumlah dan ketemu hasil ibu dan istri, nanti sisa akan diberikan ke anak laki-laki dan anak perempuan. Nah,
Langsung saja, ibu itu 1/6, istri 1/8. Nah, di sini teman-teman ya, 1/6 dari ibu itu dikalikan kepada KPK. Begitupun punyanya istri dikalikan kepada KPK. Nah, lalu dibagi 24 dibagi 6 dikali 1 ya. Jadi hasilnya 3. Hasilnya bukan, hasilnya 4. 4/24. Di sini 3. 24 dibagi 8 4. 24 dibagi 8 dikali 1. 24 bagi 8 3. 3 kali 1 3. 3/24. Lalu setelah ini ketemu pembilang dan penyebutnya, lalu dikalikan kepada harta warisannya. Harta warisannya berapa? 200.000. Kalikan 200.000. Ini juga dikalikan 200.000. Nah, 200 dibagi 24 dikali 3. Begitupun penghitungan yang ini tadi sama dengan penghitungan seperti ini tadi, teman-teman. Nah, mari kita hitung bersama-sama. 200 ya. 200 dibagi 24 dikali 4 sama dengan 3. Nah, 3 ini bagaimana untuk membulatkannya? Nah, maka dari itu ketiga ini di bawah 50, angka di belakang titik ini di bawah 50 ke bawah, angka 50 ke bawah, maka dari itu kita bulatkan menjadi 300 atau 350 ya. Kita paling pelit-pelitan lah, kita kasih 350 saja. Nah, lalu juga seperti ini, 200.000 dibagi 24 dikali 3, yang mana hasilnya adalah 25.000. Nah, lalu dijumlah teman-teman ya, ini dijumlah di ini 350 dijumlahkan 25.000 teman-teman, dijumlahkan ya, dijumlahkan berjumlah 141.650. Nah, lalu teman-teman 141.650 ini ya, salah teman-teman, mohon maaf ya, ada kesalahan bahwa ini dijumlah dulu. 33.350 tambah 25.000, ini jumlahnya 58.350. Nah, hasil penjumlahan ininya, ini hasil ibu dan hasil istri itu dijumlah dan ketemu 58.350. Ini nantinya adalah angka untuk mengurangi harta warisan si pewaris. Jadi 200.000 dikurangi 58.350, yang mana hasilnya 141.650. Ini adalah hasil keseluruhan dari ibu dan istri. Lalu bagaimana anak dan perempuan? Anak laki-laki dan anak perempuan, yang mana mereka berdua mendapatkan sisa atau biasa disebut asobah. Nah, cara menghitungnya begini teman-teman. Diingat bahwa keseluruhan hasil dari ibu dan istri adalah 141.650 ya. Mari kita sekarang menghitung bagian anak laki-laki dan perempuan. Nah,
kita ketahui bersama bahwa anak laki-laki dan anak perempuan ini adalah keturunan Abdullah, keturunan si pewaris, yang mana ini mendapatkan asobah bin nafsi dan perempuan mendapatkan asobah bil ghair. Yang mana anak laki-laki itu dalam hukum fikih mendapatkan 2, dan anak laki-laki mendapatkan 2, anak perempuan mendapatkan 1. 2:1. Nah, ketahui bersama bahwa yang ditinggalkan ialah ada anak, 2 orang anak. Maka dari itu 2 orang anak ini menjadi penyebut. Jadi 2 dibagi 2 ini untuk laki-laki dan 1/2. Nah, kalau teman-teman belum mengetahui bahwa 2/2 dan 1/2 ini dari mana, nah 2 yang atas dan menjadi pembilang ini yang laki-laki ini perempuan. Nah, bahwa 2/2 ini 1/2 ini, bahwa 2 ini adalah hukum fikih, bahwa laki-laki kan mendapatkan 2 dan 1 adalah bagiannya perempuan. Dan penyebut ini 2 ini adalah jumlah anak. Karena di sini tidak ada jumlahnya anak itu atau 2, 3, karena ini tidak ada, hanya anak laki-laki dan hanya anak-anak perempuan, jadi kita sebut 1. Jadi kita jumlah bahwa anak dan perempuan mendapatkan adalah 2 anak. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Jadi 2/2 1/2 ini dikali oleh penjumlahan dari ibu dan istri tadi adalah berapa? 141 650 141 650 teman-teman. Nah, setelah itu dijumlah, dibagi 2, 141 650 dibagi 2 terus dikalikan 2, yang mana hasilnya 141 650. Lalu ini hasilnya 70.825. Maka dari itu teman-teman, kita sudah ketahui bersama, sudah kita menghitung bersama bahwa penjumlahan ini ialah hasil sisa dari penjumlahan ibu dan istri tadi, yang mana pembagiannya tadi ini dibagikan ini untuk menjadi, ini adalah pembagiannya laki-laki 14.650 dan 141 650 ini bagian laki-laki, dan perempuan dapat 70.825. Begitu teman-teman ya. Ini untuk soal pertama. Kita berlanjut kepada soal kedua. Langsung saja kita berlanjut kepada soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini Solaiha yang meninggal dan meninggalkan harta 150.000 ya. Nah, pembagiannya bagaimana? Nah, yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama ini suami adalah inti dari pembagian waris yang pertama kali. Nah, ya, suami itu berapa? 1/2, mendapatkan 1/2. Nah, ayah ini mendapatkan asobah, lalu ibu mendapatkan 1/3. Nah, maka penjumlahannya bagaimana? Yang mana yang bisa dibagi 2 dan bisa menjadi 3. Lalu KPK-nya kita langsung saja, KPK adalah 6. Maka dari itu ini dikali 6, ini juga dikali 6. Nah, ya, langsung saja 3/6 dibagi 2 dikali 1. 6 bagi 2 3, 3 kali itu 3. 3/6. Terus 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2. 2/6. Nah, lalu ini dikalikan kepada harta waris, dikalikan 150.000, ini juga dikalikan 150.000.
Nah, 150.000 dibagi 6 dikali 3, yang mana hasilnya 75.000. 150 dibagi 6 dikali 2, yang mana sudah ketemu hasilnya adalah 50.000. Nah, ini dijumlahkan, hasilnya adalah 125.000. Nah, 125.000. Nah, hasil dari penjumlahan suami dan ibu ini ialah diberikan kepada ayah. Nah, di sini agak ada keganjalan teman-teman ya. Keganjalannya dari mana? Oh, ini dikurangi teman-teman, mohon maaf. Ini dikurangi ya. Ini jumlah ialah 125.000. Mohon maaf, ada salah. Setelah itu 150.000 ini dikurangi 125.000, yang mana sudah hasilnya 25.000. Ini dikurangi 25.000. Nah, 25.000 ini diberikan kepada ayah selaku penerima asobah. Nah, namun di sini teman-teman ada keganjalan bahwa ayah ini lebih besar dari ibu lebih besar daripada ayah. Ibu itu mendapatkan 50.000, ayah mendapatkan 25, yang mana kaidahnya bahwa seorang ayah itu mendapatkan dua bagian dan ibu mendapatkan 1 bagian. Namun di sini ada keganjalan bahwa seorang ayah mendapatkan 25, yang artinya lebih kecil daripada ibu. Nah, maka dari itu bagaimana penyelesaiannya? Bahwa ini ibu ini sepertiga, ini plus sisa. Plus sisa itu yang nantinya ya itu dijumlahkan kepada hasil dari suami, yang mana nanti ini diganti oleh suami 75.000. Nah, yang mana artinya nanti ketika dijumlahkan selesai itu dijumlahkan kepada hasil punyanya suami, yang punyanya ayah, hasil dari penjumlahan tadi. Maka dari itu bisa dibilang bahwa 75 yang hasil sisa suami itu dibagi 6 dikali 2, hasilnya 25.000. Nah, jadi teman-teman 25.000 ini itu yang mana nantinya dijumlahkan kepada hasil punyanya suami, dijumlahkan dari hasilnya ini ya. Ini dijumlahkan, terus hasil dari penjumlahan ini dikurangi sama harta waris. Ini langsung saja 75.000 ditambah 25.000 hasilnya 100.000. Nah, 150.000 dikurangi 100.000 hasilnya 50.000. Nah, ini adalah hasil 50.000 ini yang mana nantinya akan menjadi diberikan kepada ayah. Yang awalnya 25 ini diganti 50.000. Lalu ibu bagaimana? Nah, ibu nantinya mendapatkan 25.000. Ini bagian ibu. Nah, yang mana nantinya ini adalah permasalahan yang disebut orowain. Nah, begini teman-teman ya. Semoga bisa difahami ketika nanti
tidak bisa dipahami, maka ditanyakan di kolom komentar. Oke, langsung kepada soal yang ketiga. Cekidot. Nah, dua soal kita telah lalui bersama. Kali ini kita berlanjut kepada soal yang ketiga. Nah, di sini sudah jelas bahwa Ani meninggal. Harta yang ditinggal, harta waris ialah 100.000. 100.000 ini Ani meninggalkan harta waris ayah, yang mana ayah itu pembagiannya 1/6. 3 anak perempuan mendapatkan 2/3, dan ibu mendapatkan 1/6. Suami mendapatkan 1/4. Nah, setelah itu teman-teman ya, jadi langsung saja ke penghitungan KPK, yang mana KPK-nya bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 3, 6 dan 4. Lalu berapa? Iyalah langsung saja KPK-nya 12. Nah, KPK-nya 12. Karena 12 ini bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, 6 dan 4. Langsung saja ke pembagiannya ya, langsung penghitungannya. Ini dikali 12 kali 12 kali 12 kali 12. Nah, langsung 12 bagi 6 ialah 2. 2 bagi 2 kali 1 2. Sama dengan 2 per 6. 2 per 12, karena penyebutnya itu ialah KPK. Sama dengan 12 dibagi 3, 4 kali 2 8. 12 dibagi 6 4 kali 1 4. 12 bagi 4 3 kali 1 3. Nah, sudah. Nah, setelah itu ini langsung dikalikan kepada harta warisan teman-teman. Warisan yang dikali 100.000, ini juga dikalikan 100.000. Nah, yang mana hasilnya sudah diketahui bahwa hasil pembagian dari 100 dibagi 12 dikali 2 hasilnya adalah 16.700. Ini hasilnya 66.700. Ini hasilnya 16 juga, 16.700. Ini 25.000. Nah, ini tidak berhenti di sini saja, bahwa diketahui anak ini ada tiga anak perempuan, yang mana penjumlahan dari keseluruhan anak ini nanti ini dibagi 3, hasilnya 22.233. Nah, langsung saja ke penjumlahan. Yang dapat diketahui sudah jelas, yang akan dijumlahkan ini sama ini. Nah, kita jumlahkan bersama-sama. Langsung 16.700, 66.700, 16.700 tambah 25
hasilnya 125.000 ya. Nah 125.000 ini teman-teman nanti dikurangi hasil 100 ini, jadi hasilnya enggak ya, karena ini tidak ada ini tidak ada sisa, jadi 125.000 ini paten sudah ya. Ini sudah, karena sudah tidak ada sisa kan, karena pembagiannya itu tidak ada keturunan, tidak ada keturunan anak, jadi ini 125.000 ini sudah menjadi hasil keseluruhan. Namun ketika dijumlahkan ini lebih dari harta warisan teman-teman, kan harta warisannya adalah 100.000. Ketika dijumlahkan antara ini ayah, ini 3 anak perempuan, ini ibu, ini suami. Nah ketika dijumlahkan keseluruhan ini adalah hasilnya ini 125.000, maka justru dari harta warisannya ialah kelebihan. 125.000 kelebihan kan ke 100, maka bagaimana penyelesaiannya? Nah maka dari itu penyelesaiannya ya tadi ya, seperti ayah ya 3 anak perempuan, AP 3 anak perempuan, ini ibu, suami ya, suami ini 1/6, ini berapa tadi, 2/3, ibu 1/6, suami 1/4, ini dikalikan 6, dikalikan 12 karena KPK nya 12 ya, dikalikan 12. Ya sudah ketemu. Ini hasilnya berapa tadi, 2/12, ini 8/12, ini 2/12, ini 3/12, dikalikan 100 kali 100 kali 100 kali 100. Nah tadi penghitungan awal seperti ini. Nah lalu bagaimana dengan hasil keseluruhan tadi, ayah, 3 anak perempuan, ibu, suami itu yang hasilnya itu 125.000, yang mana hasil penghitungan ini adalah lebih dari harta waris 100.000, harta yang ditinggalkan adalah 100.000, justru kan lebih. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya ini gampang teman-teman. Jadi pembilang ini dijumlahkan, 2 tambah 8 10 tambah 2 12 tambah 3 15. Nah 15 ini yang nantinya akan menjadi penyebut teman-teman, yang nantinya ini diganti di sini, diganti 15, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Nah ini menjadi 15 karena untuk menyelesaikan permasalahan lebihnya suatu penjumlahan dari ayah ini ketika nanti dikurangi oleh harta ini, karena lebih ya, lebih banyak pembagiannya daripada harta waris. Nah dikalikan oleh harta waris karena bukan lagi dikalikan harta waris, namun dikalikan oleh penjumlahan tadi yang 125.000. Bukan.
jadi dikalikan kepada 100.000 tetap ya, 100.000. Jadi 100.000 ini ya, ketika dijumlahkan 100 dibagi 15 dikali 2, hasilnya 13,350. Ini juga 100 dibagi 15 dikali 8, hasilnya 53, 300. 100 dibagi 15, ini dibagi ke sini dikali 100 bagi 15 dikali 2, hasilnya 13,350. 100 dibagi 15 dikali 3, hasilnya 20.000. Nah, yang kemudian nanti ini dijumlahkan ya, ini dijumlah semuanya, dijumlah, maka hasilnya akan ketemu 100.000. Nah, ini dari permasalahan ini yang disebut dengan permasalahan Aul, teman-teman. Aul ya, Aul. Nah, langsung kepada persoalan yang keempat. Check it. Nah, langsung saja kita berlanjut kepada soal yang keempat, yang mana telah kita ketahui bahwa Saiful meninggal, harta warisannya 250 dan meninggalkan ahli waris ibu, anak perempuan, dan anak nenek dari ayah. Yang mana sebelum kita mengetahui, alangkah baiknya kita harus melihat pembagian ahli warisnya, yang mana setelah kita pelajari bersama bahwa ibu ini mendapatkan 1/6. Nah, anak perempuan itu mendapatkan 1/2 dan nenek dari ayah itu mendapatkan mahjub. Mahjub ini kenapa kok? Karena nenek dari ayah ini mendapatkan mahjub karena sudah ada keturunan mayit, maka nenek dari ayah itu tidak mendapatkan ahli waris, tidak mendapatkan waris. Nah, lalu sebelum kita menuju ke penghitungan, alangkah baiknya kita harus mengetahui KPK-nya terlebih dahulu, yang mana KPK itu nanti bisa dibagi 6 dan 2, maka KPK-nya berapa? 6 ya. Oke. 6 ini dikali 6 sama dengan 6 bagi 6 1 kali 1 1/6. 6 bagi 2 3 kali 1 3 3/6, yang mana hasil dari pembagian ini tadi dikalikan sama harta waris 250. Nah, 250 dibagi 6 dikali 1 sebagaimana tadi sudah dibagi seperti ini. 250 dibagi 6 dikali 1, hasilnya 41.670. Setelah itu 25 dibagi 6, yang mana 25 bagi 6 dikali 3, yang mana hasilnya 125.000. Nah, setelah itu ini dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan kita tahu hasilnya bahwa penjumlahan antara yang pembagiannya ahli ibu dan anak perempuan ini, ibu ini mendapatkan 41 dan anak perempuan mendapatkan 125.000, maka hasilnya 166.700. Nah, tidak berhenti sampai di sini. Setelah hasil perhitungan penjumlahan ini, nanti ini dikurangi ini harta waris 250.000 dikurangi 166.700. Ini dikurangi hasilnya 83.300 ya. 300. Nah, maka dari itu ini kan masih ada sisa. Ini ada sisa. Terus hasil sisa ini agar bisa merata, ini bagaimana?
seperti tadi yang kita jelaskan bahwa gorowain itu, bahwa gorowain itu apa, bukan gorowain, aul ya, yang mana kita jelaskan tadi bahwa materi aul itu bahwa kelebihan harta. Maka setelah pembagian aul itu tadi, setelah dibagi kepada ahli waris, sudah terjumlah bahwa pembagiannya itu lebih dari harta warisnya. Namun berbeda dengan permasalahan ini yang mana jumlahnya antara keseluruhan itu masih ada sisa. Lalu bagaimana? Sedangkan di sini tidak ada yang asobah mendapatkan sisa. Penyelesaiannya agar hasil ini, sisa tadi itu agar merata, kita melakukan cara dengan seperti tadi, seperti aul ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita jelaskan di sini ya. Ibu yang tadi ini 1/6 kan, dan 1/6 nenek anak perempuan 1/2. Nah, maka dari itu yang namanya permasalahan ini ketika nanti ada sisa seperti ini sedangkan ahli warisnya itu tidak ada yang bisa menerima sisa ahli waris asobah ya, maka dari itu ini harus merata, harus dihitung kembali. Maka dari itu tips dan triknya kita melakukan seperti tadi cara aul. Maka ini pembilang itu dijumlahkan, yang mana hasilnya 4 ya, 4, yang mana nantinya 4 ini akan menjadi penyebut ya, penyebut. Jadi 1/4 ini bagian ibu, terus lalu 3, ini kan 3 tadi, 3/4. Nah, maka ini penyelesaiannya dikalikan seperti tadi 250 dikalikan harta, ini pun juga dikalikan harta. Lalu kita bagi 250 dibagi 4 dikali 1, yang mana hasilnya 62.500. Lalu ini juga dijumlahkan 250 dibagi 4 dikali 3, yang mana ketemu hasilnya 187.500. Ini dijumlahkan, yang mana hasilnya 250. Nah, cocok antara pembagian sama ahli warisnya. Jadi ini merata, sama-sama dapat dengan penjumlahan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan permasalahan rot. Ini rot ya. Oke, kita berlanjut ke persoalan yang kelima. Oke, kita berlanjut kepada persoalan yang terakhir, di mana kita ketahui Dewi meninggal, hartanya 300.000. Ahli waris yang ditinggalkan ada kakek dari ibu, ada cucu, ada saudara perempuan ibu atau yang biasa disebut bibi. Nah, maka dari itu kita ketahui bahwa kakek dari ibu yang telah kita pelajari itu sama 1/6 plus asobah ketika nanti ada sisa ya. Nah, cucu perempuan ini mendapatkan 1/2. Saudara perempuan ibu atau bibi maju karena terhalang oleh cucu perempuan, yang mana cucu perempuan ini disamakan persis seperti anak perempuan. Jika ada perempuan, jikalau ada keturunan perempuan seperti ada cucu anak perempuan itu, maka ketika saudara perempuan ibu atau bibi ini mendapatkan terhalang karena masih ada keturunan mayit ya, mungkin begitu. Langsung saja ke penghitungannya, yang mana ini KPK-nya kita KPK 6 ya.
6. Langsung saja 1/6 ini 1/6 dikali 6, ini dikali 6 sama dengan 6 bagi 6 1 kali 1 1/6. 6 bagi 2 3 kali 1 3/6. Terus dikalikan seperti tadi, yang mana perkaliannya ini dikalikan kepada harta 300. Nah, 300 ya. Nah, maka dari itu 300 dibagi 6 dikali 1 hasilnya 50.000. Ya, hasilnya 50.000. Lalu 300 dibagi 6 dikali 3 hasilnya 150.000. Nah, ini dijumlahkan, maka hasilnya 50 ditambah 150 hasilnya 300. Pas, sama dengan harta. Maka dari itu sudah selesai penugasan kali ini, yang mana persoalan ada 5 persoalan, yang mana sudah saya jelaskan dari awal tadi, nomor 1, 2, 3 dan akhirnya yang terakhir yang kelima ini. Mungkin ada kesalahan kata atau salah penghitungan dan penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya hamba yang tak sempurna, yang banyak salah dan dosa. Maka dari itu mohon dimaklumi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan kata dan penjelasan. Mungkin hanya itu dari saya. Saya mohon pamit undur diri. Salam, saya Muhammad Nabil Aufa, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM 1821017 untuk memenuhi UAS Fikih Mawaris dan Manajemen. Oke, mungkin dari itu hari saya. Idza wajadtum khotoya minni fatlubu minkum bi alfi afwa. Akhiran minni ma taufiq wa ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.